Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Ibu Mustanirah SE SY ME. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang multikolenearitas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Dian Rismawati, yang kedua ada saya sendiri Berliani Sulingga, yang ketiga ada Selsa Nadia Alfasani, yang keempat ada Hasnah Nuzul Fajri, dan yang kelima ada Novita Setio Putri. Saya Berliani Sulingga akan menjelaskan tentang konsep multikolenearitas. Multikolenearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Jika terjadi multikolenearitas, maka nilai standar error dari koefisien menjadi tidak valid. Salah satu ukuran yang paling populer untuk melihat adanya multikolenearitas antar variabel independen adalah dengan menggunakan variance inflation factor atau disingkat dengan VIF. Regresi yang bebas multikolenearitas memiliki VIF di sekitar 1 atau tolerance mendekati 1. Jika untuk suatu variabel independen nilai VIF lebih dari 10, dikatakan terjadi kolenearitas yang kuat antar variabel independen. Tujuan multikolenearitas yaitu 1. Menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independent variable. Yang kedua, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat di antara variabel bebas. Karena jika hal tersebut terjadi, variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Dan yang ketiga, menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya ada penyebab lain terjadinya multikolenearitas. 1. Nilai koefisien beta dari sebuah variabel bebas dapat berubah secara dramatis apabila ada penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam model. 2. Nilai R² atau R kuadrat yang tinggi, namun nilai standar error dan tingkat signifikan masing-masing variabel sangat rendah. Yang ketiga, perubahan sekecil apapun pada data akan menyebabkan perubahan signifikan pada variabel yang diamati. Dan yang keempat, nilai koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis. Misal, variabel yang seharusnya memiliki pengaruh positif atau nilai koefisien positif ditunjukkan dengan nilai negatif. Ya, selanjutnya saya Dian Rismawati, NIM 1917202052 akan membacakan tentang konsekuensi multikolenearitas. Multikolenearitas adalah adanya hubungan atau korelasi antar variabel bebas. Efek dari multikolenearitas ini dapat mengakibatkan estimasi parameter regresi yang dihasilkan dari analisis regresi linear berganda menjadi tidak efisien, karena dapat menyebabkan regresi berganda mempunyai bias dan varians yang besar. Konsekuensi multikolenearitas. Yang pertama ada kesalahan sekitar cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat kolerasi antar variabel. Yang kedua, karena besarnya kesalahan, selang keyakinan untuk parameter populasi yang relevan cenderung lebih besar. Dan yang ketiga, taksiran koefisien dan kesalahan sekitar regresi menjadi sangat sensitif terhadap sedikit perubahan dalam data. Menurut Montgomery, dampak yang ditimbulkan oleh multikolenearitas sempurna antara lain, yang pertama ada penaksiran kuadrat terkecil tidak bias ditentukan atau indeterminate. Dan yang kedua, varian dan kovarian dari penaksiran menjadi tak terhingga besarnya. Sedangkan dampak yang ditimbulkan jika terdapat multikolenearitas tetapi bukannya sempurna. Yang pertama, dengan naiknya derajat korelasi di antara variabel-variabel, penaksir OLS masih bisa diperoleh.
Namun, kesalahan-kesalahan baku atau standard errors cenderung menjadi besar. Yang kedua, kesalahan-kesalahan baku besar, maka probabilitas dari kesalahan-kesalahan tipe 2, yakni tidak menolak hipotesis yang salah, akan meningkat. Yang ketiga, taksiran-taksiran parameter OLS dan kesalahan-kesalahan bakunya akan menjadi sensitif terhadap perubahan dalam data sampel yang terkecil sekalipun. Dan yang keempat atau yang terakhir, jika multikolenialitas tinggi, mungkin R bisa tinggi namun tidak satupun atau sangat sedikit taksiran koefisien yang signifikan secara statik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deteksi multikolinearitas. Mendeteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai toleransi dan variance inflecting factor, di mana jika nilai toleransi kurang dari 0,1 dan VIF lebih dari 10, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Sebagian pakar menggunakan batasan toleransi kurang dari 0,2 dan VIF lebih dari 5 dalam menentukan adanya multikolinearitas. Para pakar juga lebih banyak menggunakan nilai toleransi dan VIF dalam menentukan adanya multikolinearitas di dalam model regresi linear berganda dibandingkan menggunakan parameter-parameter yang lainnya. Adanya multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dideteksi dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai R2 atau determinasi ganda tinggi. Jika nilai R2 tinggi di atas 0,80, maka uji F pada sebagian besar kasus akan menolak hipotesis yang menyatakan bahwa koefisien slope parsial secara simultan sama dengan 0. Tetapi uji T individual menunjukkan sangat sedikit koefisien slope parsial yang secara statistik berbeda dengan 0. Yang kedua, koefisien antar dua variabel independen, di mana koefisien yang melebihi 0,80 dapat menjadi pertanda bahwa multikolinearitas merupakan masalah serius. Yang ketiga, auxiliary regression, yaitu multikolinearitas timbul karena satu atau lebih variabel independen yang berkorelasi secara linear dengan variabel independen lainnya. Yang keempat, variabel mengikuti distribusi F dengan derajat bebas, yaitu K-2 dan N-K plus 1, di mana N adalah ukuran sampel, K adalah jumlah variabel independen termasuk intercept, dan R2 adalah koefisien determinasi dalam regresi X1 terhadap variabel X lainnya. Yang kelima, tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari yang pertama, nilai tolerance dan lawannya. Yang kedua, variance inflation factor atau VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Perbaikan multikolinearitas. Tindakan perbaikan terhadap terjadinya multikolinearitas dalam suatu model dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, informasi mengenai keterkaitan antar variabel. Misalnya kita mempunyai model konsumsi T sama dengan beta 0 plus beta 1 pendapatan T plus beta 2 kekayaan T plus beta 3 pendidikan T plus epsilon T. Berdasarkan informasi awal diketahui bahwa pendapatan dan kekayaan mempunyai kolinearitas yang tinggi, serta terdapat studi terdahulu yang menemukan bahwa keterkaitan antar kedua variabel adalah beta 2 sama dengan 0,5 beta 1, yakni bahwa tingkat perubahan konsumsi terhadap perubahan kekayaan setengah dari tingkat perubahan terhadap pendapatan, sehingga model regresi dapat diubah menjadi konsumsi T sama dengan beta 0 plus beta 2 harta T plus beta 3 pendidikan T plus epsilon T, di mana harta T sama dengan pendapatan T
plus 0,5 kekayaan T. Hasil estimasi terhadap parameter harta atau B2 sebagai perkiraan dari parameter pendapatan beta 1, maka nilai parameter kekayaan atau B3 sebagai perkiraan dari parameter kekayaan beta 1 secara otomatis dapat diketahui berdasarkan informasi bahwa beta 2 sama dengan 0,5 beta 1. Kemudian yang kedua, menambah data. Jika terdapat masalah multikolinearitas, maka upaya awal untuk melakukan perbaikan yang dapat dilakukan adalah penambahan jumlah data. Seyogyanya, peneliti tidak perlu meminimalkan jumlah data yang digunakan. Sebaliknya, peneliti haruslah berpikiran untuk menggunakan data sebanyak-banyaknya. Semakin banyak jumlah data, berarti deviasi data mengecil, degree of freedom atau DF meningkat, nilai T statistik membesar, dan uji hipotesis menghasilkan penolakan terhadap hipotesis nol atau signifikan. Kemudian yang ketiga, menggabungkan data time series dengan data cross-section. Misalnya, jika digunakan data time series, maka simbol yang dipakai adalah T. Dan jika menggunakan data cross-section, digunakan simbol I. Contohnya, data time series konsumsi T sama dengan beta 0 plus beta 1 pendapatan T plus beta 2 kekayaan T plus beta 3 pendidikan T plus epsilon T. Kemudian data cross-sectionnya konsumsi I sama dengan beta 0 plus beta 1 pendapatan I plus beta 2 kekayaan I plus beta 3 pendidikan I plus epsilon I. Multikolinearitas dapat terjadi pada kedua model tersebut. Untuk memperbaikinya adalah dengan cara menggabungkan kedua jenis data dalam model yang sama. Menjadi konsumsi IT sama dengan beta 0 plus beta 1 pendapatan IT plus beta 2 kekayaan IT plus beta 3 pendidikan IT plus epsilon IT. Yang keempat, mengeluarkan variabel yang terdeteksi multikolinearitas. Misalnya, jika hasil perhitungan pada matriks korelasi didapati bahwa korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,85, maka nilai tersebut mengindikasikan bahwa keduanya berhubungan sangat kuat. Jika kedua variabel tersebut dimasukkan dalam model dan diregresi, akan menghasilkan kemungkinan adanya multikolinearitas. Berdasarkan informasi tersebut, maka untuk menghindari terjadinya multikolinearitas, peneliti dapat memilih di antara dua variabel tersebut yang nantinya akan dimasukkan dalam model. Misalnya, yang dipilih hanya variabel X1. Yang terakhir, transformasi variabel. Jika dalam model digunakan bentuk model seperti konsumsi T sama dengan beta 0 plus beta 1 pendapatan T plus beta 2 kekayaan T plus beta 3 pendidikan T plus epsilon T. Misalkan hasil estimasi terhadap model tersebut menunjukkan adanya multikolinearitas, maka transformasi yang dimaksud adalah mengubah model menjadi ln konsumsi T sama dengan beta 0 plus beta 1 ln pendapatan T plus beta 2 ln kekayaan T plus beta 3 ln pendidikan T plus epsilon T. Transformasi variabel dari bentuk level menjadi bentuk logaritma natural atau ln dapat meminimalisir terjadinya multikolinearitas. Bahkan, perang informasi tersebut menghasilkan temuan hubungan yang bersifat elastisitas antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Di sini saya, Selsana Nadia Alfasani, akan menjelaskan tutorial aplikasi EViews dalam pengujian asumsi klasik mengenai multikolinearitas. Yang pertama, kita siapkan datanya dahulu. Saya sudah membuat tabel di Microsoft Excel seperti ini. Kemudian kita open a foreign file. Seperti ini. Kemudian di basic struktur kita ubah ke dated regular frequency. Target kita ubah menjadi 1947. Finish. Kemudian untuk melakukan estimasi terhadap data dan model, maka langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah
Kita klik estimate equation, kemudian kita isikan nama variabel pada kolom equation specification. Kemudian akan muncul seperti ini. Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa nilai R kuadrat model relatif tinggi, ini 0,995512, disertai dengan sejumlah variabel bebas yang tidak signifikan secara statistik, yaitu X1, X2, dan X5. Oleh karena itu, hasil tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas. Untuk memberikan hasil yang meyakinkan, maka temuan tersebut perlu diklarifikasi dengan menampilkan hasil korelasi antar variabel bebas. Untuk menampilkan nilai korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan cara klik group statistic correlation, kemudian mengisikan nama variabel bebas pada bagian series list. Kita klik OK. Kemudian, untuk lebih memastikan adanya multikolinearitas dapat dilakukan metode Klein, yakni membandingkan nilai koefisien determinasi dari model regresi utama dengan nilai regresi dari persamaan regresi auxiliary atau regresi semu antar variabel bebas. Untuk mengestimasi masing-masing model dilakukan dengan langkah seperti berikut, yaitu klik estimation equation, kemudian kita isikan nama variabel untuk setiap model. Kemudian akan muncul seperti ini. Langkah-langkah yang tadi dapat dilakukan untuk model 2, model 3, model 4, model 5, dan model 6. Di kolom equation specification nanti diisi X2C, X1, X3, X4, X5 time untuk model 2, X3C, X1, X2, X4, X5 time untuk model 3, dan seterusnya. Kemudian hasil estimasi untuk nilai R kuadrat masing-masing model dirangkum seperti berikut. Seperti ini. Berdasarkan hasil estimasi pada persamaan regresi auxiliary, diperoleh nilai-nilai R kuadrat untuk masing-masing model. Terlihat bahwa nilai R kuadrat untuk model 2, model 5, dan model 6 memiliki nilai R kuadrat yang lebih besar dibandingkan dengan nilai R kuadrat model utama. Sehingga berdasarkan aturan Klein dapat disimpulkan bahwa terjadi kolinearitas yang kuat antar variabel dalam model. Selanjutnya, nilai variance inflation factors atau VIF dapat dihitung untuk masing-masing model pada persamaan regresi auxiliary seperti berikut. Ini rumusnya adalah VIF sama dengan 1/1 min R kuadrat. Nah, kemudian berdasarkan hasil perhitungan VIF diketahui bahwa nilai-nilai VIF pada model persamaan regresi auxiliary sangat besar, kecuali pada model 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kolinearitas yang kuat antar variabel bebas.
Berdasarkan analisis terhadap hasil estimasi terhadap model dengan menggunakan data Longley, dibuat suatu kesimpulan bahwasanya model telah terdeteksi mengalami masalah multicol, maka perlu dilakukan upaya perbaikan. Dalam model utama terdapat variabel GNP price deflator atau X1 dan variabel GNP atau X2. Kedua variabel tersebut dapat menghasilkan variabel baru, yakni variabel GNP real yang dapat diperoleh dengan melakukan transformasi variabel RGDP sama dengan X2 per X1. Selanjutnya akan digunakan variabel hasil transformasi yakni RGDP untuk menggantikan kedua variabel yang terdeteksi multikolinearitas, variabel X1 dan X2. Untuk melakukan transformasi dapat dilakukan dengan cara klik quick generate series, kemudian ketikkan jika model hasil transformasi diestimasi, langkahnya yaitu klik estimate equation dan kita berdasarkan hasil estimasi, jika digunakan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka hanya variabel RGDP yang signifikan secara statistik. Sementara, jika digunakan derajat kepercayaan sebesar 10%, maka ketiga variabel semuanya signifikan secara statistik. Pemilihan derajat kepercayaan ditentukan oleh setiap peneliti, disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Banyak kesalahan dan kekurangan terutama dari saya, sangat memohon maaf. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.